Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan plastisitas otak. Saya Nur Fitriatul Hasana dengan NIM 21090000001 dan rekan-rekan saya ada Akmal Sajari Filing Akbar dengan NIM 21090000029, Anna Fatmawati dengan NIM 21090000013, dan Selinda Wisnijaya Arta dengan NIM 21090000028. Apa itu plastisitas otak? Plastisitas otak adalah merupakan sifat yang menunjukkan kapasitas otak untuk berubah dan beradaptasi terhadap kebutuhan fungsional. Awal perkembangan otak merupakan perkembangan paling awal dari kehidupan manusia. Berkembangnya sistem saraf pusat berupa tub atau pembuluh neural berisi cairan akan berkembang menjadi cerebrospinal fluid. Ujung pembuluh terdiri dari 3 benjolan, otak sisanya sumsum tulang belakang. Awal perkembangan otak. Cacat lahir akibat kegagalan penutup tut neural ialah anensefali. Anensefali sendiri adalah ujung atas saraf gagal menutup, janin meninggal atau ketika dilahirkan meninggal, dan spina bifida adalah kelumpuhan anggota tubuh bawah dalam derajat bervariasi. 3 benjolan di ujung pembuluh yang akan berkembang menjadi 3 bagian otak, yaitu forebrain, midbrain, dan hindbrain. Saat bayi dilahirkan telah berkembang menjadi 5 bagian, yaitu telencephalon, mielencephalon, diencephalon, mesencephalon, dan metencephalon. Rata-rata berat otak bayi yang baru dilahirkan seberat 350 gram. Ketika usia mencapai 1 tahun, berat otak bertambah menjadi 1000 gram. Mendekati masa dewasa, berat otak menjadi 1,2 kg sampai 1,4 kg. Rentannya masa awal perkembangan otak. Otak janin yang sedang berkembang rentan terhadap gangguan, misal malnutrisi, zat kimia, racun, dan infeksi. Hal yang mengganggu otak orang dewasa dapat merusak fungsi otak janin. Contohnya VAS atau kepanjangan dari Fetal Alcohol Syndrome akibat paparan alkohol yang dikonsumsi ibu hamil menyebabkan keterbelakangan mental dan lain-lain. Rentannya masa awal perkembangan otak. Otak janin yang sedang berkembang rentan terhadap gangguan, misal malnutrisi, zat kimia, racun, dan infeksi. Hal yang mengganggu otak orang dewasa dapat merusak fungsi otak janin. Contohnya VAS atau kepanjangan dari Fetal Alcohol Syndrome akibat paparan alkohol yang dikonsumsi ibu hamil menyebabkan keterbelakangan mental dan lain-lain. Bagian-bagian otak. 1. Otak bagian belakang atau hindbrain. Hindbrain ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu medulla, pons, dan cerebrum. 2. Otak bagian tengah atau midbrain. 3. Otak bagian depan atau forebrain. Hindbrain terdiri dari 3 bagian utama, yaitu medulla, pons, dan cerebrum. Medulla dikenal juga sebagai medulla oblongata, di atas sumsum tulang belakang dan dapat dianggap sebagai perluasannya, mengatur berbagai refleks seperti napas, laju, denyut jantung, muntah, pengeluaran saliva, batuk, bersin. Pons. Pons berarti jembatan karena banyaknya akson yang melintas pons dari satu bagian ke bagian lain. Persilangan akson dari otak ke sumsum tulang belakang. Posisi anterior dan ventral dari medulla. Cerebellum. Struktur terbesar hindbrain, dikenal dengan istilah otak kecil, memegang peranan penting dalam pergerakan. Kerusakan di cerebellum mengakibatkan kehilangan keseimbangan, kesulitan memahami ritme. Midbrain terletak di tengah
otak, tertutup oleh otak bagian depan, lapisan tectum dan tegmentum. Tectum dari bahasa Latin artinya atap, memiliki dua pasang benjolan yaitu colliculus superior dan colliculus interior, berfungsi dalam jalur informasi sensori. Tegmentum berasal dari bahasa Latin yang artinya penutup. Struktur penting dalam tegmentum adalah substansia nigra, meningkatkan kandungan dopamine pada jalur-jalur informasi yang menggunakan dopamine. Forebrain, bagian interior otak dan paling terlihat, terdiri dari dua belahan, kanan dan kiri, menerima sebagai besar sensori dan tubuh yang bersifat kontralateral. Bagian forebrain adalah telecephalon dan diencephalon. Kerusakan otak. Peristiwa yang dapat menyebabkan kerusakan otak adalah cedera otak tertutup dan stroke. Cedera otak tertutup otak mengalami benturan dengan tengkorak bagian dalam. Hati-hati dengan tidak menimang bayi terlalu keras atau melempar-lempar ke udara. Biasanya terjadi di usia muda, misalnya kepala kita terbentur dan tidak tampak luka luar. Stroke banyak terjadi di usia tua. Hilangnya peredaran darah ke otak secara sementara atau bisa dikenal sebagai cedera cerebrovaskular biasanya terjadi karena penggumpalan darah atau darah terhambat di arteri. Pemberian obat atau tisu plasminogen aktivator. Sekian presentasi dari kelompok